Lagu apa sih Mas? Sedih banget lagunya. Ini bagus sih. Oke, judulnya apa tuh Mas tuh? Judulnya Pilihan. Pilihan. Boleh ceritain nggak Mas? Gimana tuh? Pilihan itu kan sebuah lagu yang diciptakan kehidupan sehari-hari orang. Jadi kita tuh bikin lagu tuh nggak ngayal gitu. Bener-bener pure yang kita alami. Memang bukan aku yang ciptain. Cuman setidaknya lagu ini bisa mewakilkan perasaan seseorang dalam sebuah lagu ini. Karena kan lagu itu kan harus mewakili sesuatu. Nah, hanya kita bikin lagu yang ceria-ceria tapi orang tidak merasa kayak gitu. Ngomong apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mas. Terus? Gimana Om Hendrik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Kemana aja nih Mas? Baru ketemu ya kita ya? Udah 6 bulan kali ya. Ya 6 bulan. Ada aja sih kita bikin channel, kita bikin karya di musik. Karena kan yang kita bisa ya cuma musik, tidak hanya musik sih, cuman ya berkarya aja deh daripada kita nongkrong aja. Betul. Musik, aku juga tahu sih Mas ya, YouTube-nya kan namanya Cinema Acoustic. Kebetulan kan aku juga udah subscribe tuh Mas tuh. Aku juga ngikutin kan dari awal ya. Perkembangannya lumayan pesat juga. Sekarang udah sekitar 4.000 follower kalau nggak salah Mas ya. Ya lumayan alhamdulillah. Kan apa namanya perjalanan kita juga kan nggak sebentar. Siap. Halo Om Budi, sehat Om. Halo, apa kabar? Gimana? Terus gimana? Kayaknya ini kan, dulu kan pernah jadi bintang video kita, pernah bikin di film kita. Kamu mana aja? Aku sekarang sibuk sih Om, akhir-akhir ini ya. Aku juga kerja, aku juga ngurusin keluarga di rumah gitulah, sibuk. Kayaknya ini baru ya Mas ya, aku baru lihat soalnya muka-mukanya. Ya, Baru masuk berapa bulan nih? Kalau nggak salah udah hampir 6 bulan. 6 bulanan, oke. Soalnya mukanya paling muda di antara kalian nih. Alhamdulillah pencerahan. Pencerahan. Ada lagi satu sih, sekarang yang lagi kecil baby berarti ya. Kayak gitu Neng. Jadi ya kita mah apa ya disebut berkarya, iya, tapi nggak sepenuhnya lagu dibikin bareng-bareng. Dibilang bahwa ini karya bareng-bareng juga nggak juga, karena ada yang bikin lagunya gitu. Jadi intinya ya apa ya yang ngalir aja gitu. Cuman kita tuh biasanya kalau bikin lagu itu sesuai dengan kejadian yang benar yang pernah dialami sama penciptanya, teman kita juga. Paling itu aja Cinema Acoustic. Kelebihan Cinema Acoustic ya paling masih bertahan sampai saat ini. Alhamdulillah. Gitu. Kayak gitulah. Mungkin aja dari rekan-rekan yang nggak tahu lah kalau menurut Hendrik kayak gitu. Karena ya kita wajib berkarya sih Neng. Jangankan kita nge-band, jangankan kita nge-vlog atau apapun pekerjaannya, kan kita harus benar-benar jadi diri kita sendiri. Apalagi kita bikin musik karya yang harus orang lain juga ikut dengerin kan gitu. Kerja juga sama kan, kita bekerja buat keluarga. Nah, itulah. Nggak tahu kalau menurut rekan-rekan gitu. Untuk saat ini sih ya Cinema Acoustic terus jalan. Kadang-kadang kan ada
kita dapat influence lah dari San. Itu pentingnya. Kadang kan kalau band itu kita harus cari yang senior, tapi kita sih terbuka buat para junior yang kira-kira saya talentnya di film om, ayo gabung sama kita bisanya bikin edit videonya kayak yang di apa gitu, ayo aja kita nggak hanya musik kayak gitulah. Aku juga sempat dengar om katanya kemarin kalian udah itu ya roadshow ya ke Jakarta katanya tuh berapa lama tuh? Ke Jakarta itu cuma 2 hari. 2 hari, oke. Kebetulan mereka melihat channel kita dan apa namanya, ya, alhamdulillah gitu bisa dikasih kesempatan buat main di Jakarta di salah satu TV nasional kalau nggak salah ya Indonesia. Kita bisa main di sana ya alhamdulillah. Mungkin tidak semua band terutama Kuningan yang diterima welcome di alhamdulillah buat support kita aja nih. Dan ada yang unik sih memang kalau di Cinema Akustik itu sempat ada statement bahwa kita ini band Malaysia. Ada yang ngomong begitu bahwa ini musik Malaysia nih, padahal ya kita nih orang lokal ya orang Kuningan kayak gitu sih perjalanan ya. BTW aku belum kenalin sama yang ini nih, boleh kenalan sih? Namanya siapa? Iya, namanya siapa, umurnya berapa gitu. Halo, saya tuh Iksan, kebetulan di Cinema Akustik baru masuk ya sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi waktu itu ada teman dia tangganya Om Hendrik. Om Hendrik dia nyari katanya lagi nyari Cinema Akustik ini lagi nyari. Itu ya udah teman-teman saya apa? Dan ini ada drummer sama saya. Ini ketemu Om Hendrik ngobrol. Diajak lah sini, terus apa? Ya kalau buat saya sih nambah ilmu juga, nambah teman juga. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang udah bareng terus. Oke. Sama Om Hendrik, sama Om Budi. Kebetulan satu personil lagi kita lagi ada Mas Budi ya. Dia bisa. Kalau boleh tahu Mas, kedepannya kira-kira bakalan ada roadshow kemana lagi gitu Mas? Atau mungkin ada planning apa gitu ke depannya buat Cinema Akustik sendiri? Planning ke depan sih ada nih, cuman ya kita juga belum tahu ya schedule-nya kapan. Cuman ya kalau planning sih ada yang kayak kemarin aja ada beberapa orang yang nyuruh kita main di Bandung, cuma kita juga belum tahu kapan. Dan kebetulan di Iksan juga tadi ada nawarin salah satu provokator apa ya sih? nawarin ke kita buat roadshow-nya mereka. Ya mudah-mudahan lah karena ya itulah Neng yang namanya kita mah jujur aja ya, kita mah ngamen lah intinya gitu ya. Dibilang kita hebat juga enggak, dibilang terkenal juga enggak, yang pasti sih kita mencoba untuk berkarya ya syukur kalau masih gitu. Karena kita jujur aja enggak ada niat berlebihan sih. Ngeband musik intinya kita cari karya, cari duit, selesai itu aja. Nggak ada ekspektasi lain. Ada pun ada orang yang mau main deh di Bandung, di Jakarta atau di luar sana ya alhamdulillah. Sampai saat ini kita bisa eksis juga bukan karena hanya diakui saja kan, persahabatan kita tuh tidak main-main gitu. Sampai detik sekarang pun ya alhamdulillah, intinya keluar masuk personil ini udah berapa kalinya kita ganti personil ya ini. Awalnya tuh bukan ini, kita tinggal sisa berarti berapa personil? Kita sisa berempat. Tadinya kan banyak lah. Ya mungkin Neng juga tahu dulu kan pernah jadi bintang video kita. Jadi ya itulah. Kita tuh perjalanannya nggak mudah. Cuman ya kalau ada orang yang bilang ya, kamu udah dapat apa dari Cinema Akustik? Iya, dapat saudara, dapat teman, dapat pengalaman. Karena kan kalau kita bilang finansial tidak bisa diukur dengan wah pengalaman dengan finansial seimbang kan enggak. Lebih berharga pengalaman kalau nggak tahu kalau menurut rekan-rekan gitu.
ya paling kedepannya mungkin kan nanti ada perkembangan lagi dari YouTube-nya, mungkin nanti kita produksi konten-konten lebih ini lagi, kayak misalkan produksi lagu kita tetap jalan, ada kalau nggak salah udah satu album ya lagi ya, satu album, cuman memang belum di rilis semua ya, belum rilis semua ya, masih banyak jadwalnya nanti masih banyak buat kedepannya. Terus nanti juga ada mungkin kita narik penyanyi untuk cover lagu kita, sekalian promosi, sekalian juga buat konten kita juga. Nanti itu kalau dari segi musik, nanti masih banyak lagi mungkin jadwalnya. Nanti dari segi film juga mungkin nanti ada bikin film lagi dong. Ada ya, sama nanti mungkin di budaya mungkin nanti kita jalan. Jadi kota-kota lain berfilmnya. Jadi sinema akustik itu kan namanya juga sinema akustik ya. Bikin sesuatu sinema tapi ada akustiknya. Ya akustiknya kita, sinemanya juga ya kita, budayanya juga kita. Kita tuh berusaha untuk menjadi multi talenta. Insya Allah gitu. Insya Allah kita juga nggak bisa janji bahwa kita nih yang terbaik gitu, atau kita nih yang bisa gitu, enggak. Masih banyak yang lebih hebat. Cuman kita berusaha untuk mencoba menghibur, menyajikan konten kita yang insya Allah bermanfaat. Insya Allah kita bisa menggali ilmu sesama seniman. Intinya sih ke sana. Adapun orang bilang bahwa sinema akustik ini band, ya. Budaya, ya. Film juga ya. Karena ya itulah sinema akustik gitu. Mau dibilang apa ya, memang gitu. Konten kita tuh tidak hanya. Kira-kira berapa album sih Mas yang udah kalian bikin? Baru satu album. Baru satu album. Belum rilis semuanya. Karena kan ya itu tadi Neng, jadi gini, kita ini kan tidak fokus hanya di channel kerja, sambil kerja online juga. Jadi kita benar-benar isi waktu tuh ada luang ya, kita kalau ada buat bikin karya ya, bikin apapun bentuknya itu, tapi yang berhubungan dengan seni sama budaya, kayak gitu kan ya. Tujuan kita cuma itu sih. Walaupun lagu kita enak, alhamdulillah. Yang nggak enak ya jangan didengerin, gitu aja. Oke. Iya. Ya mudah-mudahan kita masih mau lah. Ya yang pasti sih kita ngibur kita sendiri aja dulu lah. Kita ngibur lagu, oh enak nih lagu kita sama diri kita sendiri ya, alhamdulillah. Kalau lagu yang udah itu tuh Mas, yang udah rilis, judulnya apa ya Mas, kalau boleh tahu tuh? Ada berjudul Pilihanmu. Terus apa lagi? Bebas Memilih. Terus apa lagi? Terkunci satu nama. Banyak sih Neng. Jadi ya itulah yang udah publish ya. Ya kalau yang udah rilis di YouTube ada 5 sama yang religi. Kita lihat aja lah, tinggal klik sinema akustik, bisa dilihat semua apa sih konten kita di dalamnya itu ada apa aja gitu. Paling itu. Itu kan lagunya kayaknya sendu-sendu ya Mas. Kira-kira apa tuh? Barangkali kalau misalkan kita bikin lagu tuh ada sesuatu yang bikin apa gitu di kehidupan kita pribadi atau sebenarnya di kita itu ada apa ya, bikin karya itu menurut kita gitu loh ya. Kalau memang ada yang tidak sependapat gitu ya, cuman ini menurut kita. Kalau bikin sesuatu lagu, aku yakin harus berdasarkan kisahnya. Karena kenapa sih pendengar itu bisa, oh gini loh rasanya gitu. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan itu, karena memang ada misalkan ada orang yang bilang benar nggak ini lagu ini kisah nyata, ya ada, memang benar, yang penciptanya juga ada, tim kita juga, teman kita juga, kita yang aransemen gitu, kita bikinnya. Untuk aransemen juga bisa dibilang mudah apa enggak gitu ya. Jadi bikinlah lagu yang benar-benar sampai intronya pun nyentuh gitu loh. Makanya kita sih bodo amat ya kalau mau dibilang oh ini Melayu gitu, terserah kita, karena memang mampunya kita di jalur ini dengan semaksimal mungkin membuat nada-nada yang membuat orang, kayak contoh kayak tadi lagu yang tadi itu kan dari intronya aja kan kita udah bisa merasakan bahwa ini lagu nih kayak gini. Itu yang menurut saya gitu sama teman-teman. Jadi bikinlah karya. Sekarang gini aja logikanya, bayangin aja kalau kita bikin vlog
video yang benar-benar diatur, tidak real, itu kan capek ya. Kalau menurut aku, jadi ya bikin lagu yang sesuai dengan apa yang kita alami, paling itu aja. Lagunya memang sendu semua, ada yang dikasih semua sendu ya, kalau Aku juga dengar sampai sedih gitu ya Mas ya, soalnya kan sendu semua juga. ya, ya alhamdulillah kalau memang ya kita kan ngeraihnya bukan hanya anak muda nih, orang tua, om-om, siapapun yang menerima kita. Kalau menurut dia enak Tujuan yang apa? Yang lagu kan ada semua. Ada ya, jadi nanti bisa kita nanti kita panggil lah, nanti siapa yang ngarangnya jadi gini loh, siapa sih dibalik lagu ini ya, ada nanti kita salah ada. Nah, ini nih sob, monggo ini kita taruh dulu. monggo Kayaknya seru banget ngobrolnya ya. Apa nih? Enggak, ada beberapa orang yang nanya gitu loh, Gimana? Punten. Ada beberapa orang yang nanya, siapa sih orang dibalik lagu kita ini? Kan gini, yang ngalamin sampean, yang ngutarain sampean, tugas kita tuh gitu, kemasannya gitu. Oh gitu. Nah ini silahkan monggo tanya. Coba ceritain Mas, soalnya lagunya sedih semua nih Mas nih. Sebentar, ini ceritanya apa ini ceritanya? Oke, ya ini dapat terima kasih nih pada podcast kali ini kita sudah dapat ngumpulin nih teman-teman di sini. Dan alhamdulillah pada saat ini tentunya Cinema Akustik sudah ya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya. Kan dulu dirimu pernah di sini kan? Pernah. Ya, berapa lama coba? 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah, 3 bulan. Mana aja itu? Oh. Bisa 3 bulan kok bisa kayak gitu. Nah, ini sudah ada personil-personil Iya. baru nih. Ya kan, jadi pada intinya Cinema Akustik itu tidak tidur, ya kan. Jadi kita di sini hanya berkreasi, berkarya tentunya dengan tujuan yang lebih baik, ya kan. Nah, mengenai tadi bahwa ada beberapa hal di Cinema Akustik yang memang saat ini terlihat kok kayak stuck gitu kan, itu anggapan luar kan gitu kan, padahal pada saat di luar menganggap kita stuck, padahal di sini kita mau produksi banyak banget. Dan pada saat ini kita sudah terbit udah produksi video klip ya, video klip itu udah sampai 1 album dan kita lagi produksi yang kedua. Nah, mengenai lagu sendiri itu memang kita bikin mungkin kita cerita dulu sejarahnya. Ya kan dirimu kan dulu di sini. Nah, ini ada hikmahnya nih dirimu pada saat itu. Dulu kan dirimu kita kan ada filmnya. Dan semua di sini kebenaran ini yang sudah terlibat film itu semua nih ya. Nah, ini si Ihsan nih yang baru. Jadi Ihsan ini nanti kita masukin video klip yang baru. Nah, nanti kapan nih mau video klip yang baru tuh? Bulan depan ya? Ya. Kalian caranya udah ada belum? Ada. Boleh duet dong Mas. Duet. Boleh. Tapi kayaknya dia udah cocok deh kayak gitu. Boleh. Mau nggak? Boleh. Ayo. Nah, deal ya. Satu dari podcast ini ingat loh ya. Ini ada talent ini akan jalan lagi. Pemirsa ingat loh ya. Biasanya yang biasa ditunggu-tunggu itu kan biasanya nih. Dulu namanya Erika. Ingat nggak Erika? Di film ya? Iya. Di film namanya Erika gitu kan. Cuman pasangan yang dulu Didi itu udah ke Bandung. Ah iya, si Didi itu udah ke Bandung. Tahu nggak lo? Tahu lah. Tahu. Kan aku suka WhatsApp, telepon nih. Telepon. Kan ketemu. Halo Om Didi. Di mana Om? Gitu. Kan bener kan? Nah, jadi kita pengen di video selanjutnya itu kita akan berbicara mengenai lagu-lagu itu memang satu demi satu memang kita runtuhkan seperti konsep di awal. Nah, yang sudah dulu ini syuting dulu itu Umbud gitu, masih ingat nggak? Jadi kawin lo bro, kan gitu kan, masih ingat nggak? Jadi itu sebenarnya hal-hal yang kayak gitu memang kita juga nggak dikira bahwa kita juga ada pemirsanya. Dirimu kan mau masuk ke video yang baru kan sebenarnya. Nah, video yang baru itu rencananya
masih sama film yang kemarin atau gimana? Kalau yang baru kayaknya masih caranya baru lagi. Mau yang baru lagi? Yang baru lagi. Wah, ini emang dia mah kayak gitu tuh orangnya tuh. Biar penyegaran. Oh, penyegaran. Iya. Ini Bosan dong itu. Iya Kepilih nggak? Kepilih nggak? Ya, kan tuh. Memang kayak gitu. Kalau aku setuju. Setuju? Benar. Karena gini, Iya. apa kalau menurut aku Gimana? kan dulu kan Risma pernah di kita. Hmm. Setidaknya kan kalau kita udah tahu dan kualitas apa itu udah kan enak. Karena ikan belum tahu makanya kenal dulu. Tadi udah kenal kan? Udah kenal nggak? Nanti ada pendalaman peran dong. Awas loh kan dari pendapat dulu. Jangan sampai kecolongan sama video klip kemarin loh. Ya kan? Jadi kalau sama video klip kemarin itu bahaya itu. Ya kan? Itu kita kecolongan itu video klip. Itu out of the recap gitu kan. Gitu. Jadi gitulah. Jadi kita ini memang seru ya. Jadi ingat di sini kita tidak ada yang berbicara siapa yang mahir, siapa yang senior, tidak. Jadi di Sinema Akustik itu dari awal sampai sekarang itu berbicara mengenai bagaimana proses. Jadi prosesnya ada prosesnya, kemudian kita mulai dari awal dari nol, dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang cuma tag syuting cuma bilang itu jadi lo nikah, gitu kan, jadi nikah gitu kan ya, udah cuma tag syuting seperti itu. Nah, itu tapi awalnya memang seperti itu dan sekarang kan mulai terbiasa. Jadi Sinema Akustik itu satu bisa dijadikan sebagai ajang belajar. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai silaturahmi, teman, relasi gitu kan. Ya itu asiknya di Sinema Akustik. Nah, kenapa lu pergi? Ya kan kenapa dia pergi? Kenapa dirimu pergi? Coba cerita gimana coba. Ada deh. Padahal kita harus dari, tapi ada hikmahnya. Apa Jadi tuh? hikmahnya itu jadi ketika pada saat dirimu itu kan off lah ya di dunia perfilman di Sinema Akustik. Justru kita tuh produktif bikin lagu dan lagu-lagu yang itu karena memang frustasi lah ya kan. Jadi frustasi gimana ya, jadi saya di sini sebagai mau fasilitasi, kemudian tiba-tiba penggemar lagi senang-senangnya sama filmnya si Andika waktu itu sama si Erika itu kan, tiba-tiba Erikanya pergi gitu begitu aja lagi gitu kan, tanpa kabar, tanpa berita gitu. Tahu-tahu di mana sih orangnya gitu. Tahu-tahu kita hubungin lagi gitu kan. Oh ternyata Erika udah ganti jadi Eriko gitu. Kan gitu kan. Jadi kadang-kadang ya itu yang harus jadi hikmahnya adalah akhirnya Sinema Akustik itu kita harus bisa berkarya, gak mau lagi cover pada saat itu kan. Ingat nggak waktu itu saya bilang, ayo bikin semua lagu deh, bikin lagu sendiri gitu kan. Nah, karena kita kejar tayang gitu kan, dan akhirnya yaudah kita bikin lagu. Dan kebenaran pada saat itu tahu sendirilah orang lagi galau kayak gimana kan gitu kan. Akhirnya bikin lagu-lagu. Yang pertama kita bikin lagu perdana kita lagu itu adalah Bebas Memilih. Karena Bebas Memilih itu kita ciptakan, masih ingat ya waktu kita ngambil vokal apa namanya ini cover di atas ya. Dan itu diciptakan itu instan banget itu. Jadi diciptakan instan, kemudian langsung diaransemen dan jadi. Kemudian lagu yang kedua disalpu, kemudian berlanjut sampai lagu-lagu yang sampai saat ini kita. Dan serunya, tahu nggak? Dari situ tagihan sudah bikin lagu itu. Nah, tapi akhirnya kan kita berpikir, ini lagu mau digimanain? Ya, dan kalau hanya lagu kita harus bisa lagu ini gimana sih supaya itu bisa publish di platform musik. Dan alhamdulillah jangan sampai nggak tahu nih, lagu-lagu itu tuh udah ada di 14 platform musik. Jadi udah ada di Spotify, ada di YouTube Musik, ada di Apple Music, ada di SoundCloud, kemudian apa lagi? Iya, Reso. Dan dirimu nih kan juga sering konten tuh di FB Pro kan, ya kan? Coba deh ketikin deh itu lagu-lagu yang sudah ada. Itu muncul Anda. Pernah nggak? Belum sih. Coba dong. Coba aja bukain phone-nya sama dia. Ya kan gitu kan. Jadi, nah harus dicoba. Ya harapan kita lagu-lagu meskipun kita lagu-lagunya mungkin terdengar mungkin amatir mungkin ya, tapi ya kita sih ya berkarya. Sama sekolah jadi kayak kita sama sekolah. Jadi tidak ada yang hal-hal yang ini sih. Nggak kita berkarya. Aduh nanti hasilnya gimana nanti enggak. Kita udah sama sekolah. Gitu.
Gimana dirimu? Hah? Dia mah ketawa-ketawa aja dia mah. Dan sekarang aktivitas gimana? Aku kerja Mas, sibuk kerja. Aku ngurus juga keluarga, kebetulan kan bapak juga sakit, makanya ya ngurus keluarga Tapi gitulah, sekarang sibuk pokoknya. Udah baik kan sekarang? Udah alhamdulillah. Kalau bilang-bilang kita kan begitu kita ke sana ya. Nengok. Tuh nengokin gitu kan. Langsung aja dia cepet banget ya. Responnya. Ya kalau kayak gini-gini Iya, dia Pas hati-hati lah. respon. Pas respon dia. Tapi kalau yang lain tuh kayak gimana gitu kan ya. Jadi ya itu. Jadi nah itu. Jadi ya tahu sendiri lah waktu dulu Cinema Akustik waktu pertama kali dibangun kan kita sudah pernah ngomong bahwa Cinema Akustik itu tidak hanya bermain di musik saja. Kita juga ada di budaya, ya kan? Ada juga di film, ya. Dan kebenaran saat ini kita hanya produksi di musiknya, yang lain kita belum garap. kita ada planning. Kita ada planning. Kita udah berjuta-juta planning di kepala. Nah, jadi kita sudah ada hal-hal yang kita rencanakan ke depan. Salah satunya adalah budaya. Ya, budaya sendiri ini salah satu kalau menurut pemikiran saya pribadi. Saat ini budaya itu sangat miris karena posisinya anak-anak kita nih, terutama generasi-generasi muda kita ini nggak tahu apa-apa tentang sejarahnya, misalkan contoh tempat kita, sejarahnya dulu orang tua kita dari permainan yang kecil, semuanya kan gadget, ya kan? Dan dari gadget-gadget itu akhirnya terkikis tuh budaya-budaya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita melestarikan budaya dengan ya berkontribusi dalam channel gitu. Paling enggaknya anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti itu mengenal budaya. Masa sih mainan kelereng aja udah di gadget, ya kan? Mainan apa lagi? Mainan congklak juga di gadget gitu kan. Padahal kan lebih asik. Nah itu punya tujuan ke sana. Jadi gimana tuh kalau misalkan kita tidak melestarikan budaya, kemudian apakah nanti anak-anak kita bisa kenal? Jangan-jangan dirimu nggak pernah main congklak lagi? Belum gitu. Belum. Aku kan Genji ya. Genji tuh ya bilang. Emang biasa mainan apa? Mainan karet bisa nggak? Main karet bisa, main karet bisa. Kamu lagi mainan? Coba nih ya saya nanya nih yang di sini nih dari 3. Mainan apa yang kalian ingat nih waktu kecil? Layang-layang. Kamu apa? Waktu kecil mainannya. Dia nggak pernah main. Dia keluar di dunia ada segede gini. Kumang kan. Apa itu coba? Kamu coba. Oh, kelereng. Apalagi yang zaman dulu. Ayo zaman dulu. Ya? Apa coba? Kita kayak main di sawah gitu Nah, bisa main nggak? Ini kan generasi baru nih. Dia kan. Kayaknya udah dia. Mainan apa? Gol. Oh, Ya, kalau karambol kan karambol. Zaman dulu. Zaman dulu kayaknya cuma aku sama Om Budi aja. Kelahiran tahun berapa sih? 99. 99. Dirimu? 2001. Oh, berarti Iya. lebih muda deh. Siap. Berarti ada. Cukup jangan nanya aja. Jadi kalau nanya kayak gitu, nah itu lebih bahaya. Jadi gini. Nah, contoh kecil aja. Nah, orang generasi segede ini aja, setua ini, seusia ini, itu mereka lupa dengan budaya. Padahal kalau kita lihat budaya zaman dulu nih, ada nama-nama gobak sodor, ya kan. Kemudian ada lagi itu yang kita mainannya, tahu nggak apa nama yang pakai kaleng, pakai lilin, kotok itu, yang malam-malam. Ngalamin kan ya kan. Kemudian ada lagi yang misalkan boy-boyan, ya. Terus ada apalagi ini apa namanya, kita mainan misalkan ini apa namanya yang matanya ditutup itu, petak umpet. Ya. Nah, itu kan sekarang mana ada anak zaman sekarang mainannya kayak gitu, ya karena sekarang mau biarin anak-anak kita nanti kita itu nggak kenal sama itu. Baru dari sisi mainan, belum dari sisi kebudayaan yang lain. Contoh misalkan, kalau misalkan kita ngomong di Kuningan, kenapa Kuningan logonya Bokor? Ada yang tahu nggak di sini? Kenapa logonya Bokor? Aku tahu tapi aku takut salah. Ya paling gambaran umumnya. Coba apa itu? Bokor itu apa? Ini orang Kuningan nih. Ya. Coba orang Kuningan. Ini orang Kuningan asli kan? Asli dong. Nah, asli. Ya. Original. Original. Bisa original. Nah sekarang Kuningan kenapa itu ada Bokor dan ada kuda? Ayo, ini orang Kuningan sendiri nih. Gimana sih ini? Ya, kan aku
Ya. Masa ya? Tapi gambaran secara umum deh, menurut cerita-cerita yang beredar deh, kayak gimana? Tanya sih Arya Kemuning itu lahirnya di Bogor itu. Oh, Yang aku tahu. oh, Nggak mungkin dong. Ya itu yang aku takut salah. Udah nggak ya? Namanya udah. nah, tahu nggak itu kenapa itu bisa seperti itu? Kemudian kita belum ngomongin lagi Kuningan ini kan banyak tempat-tempat wisata, ya kan tempat-tempat apa namanya ini apa namanya tempat-tempat sejarah. Contohnya pesawahan misalnya. Kemudian ada Cibulan. Kenapa kok Cibulan itu identik dengan ikan apa? Ikan dewa. Pernah tahu nggak? Nah, pernah ditanya nggak? Pernah cari tahu nggak? Iya kan? Pernah cari tahu nggak? Ada yang pernah cari tahu nggak? Nah, sayang sekali. Nah, kemudian nanti kita nih generasi kita nih yang nanya gitu kan, kok ada ikan Cibulan gitu kan, ada ikan dewa di Cibulan. Emang tempat lain nggak ada apa? Nah, itu makanya Cinema Akustik itu punya harapan itu tuh ingin sampai ngulik ke sana supaya paling tidak ada informasi-informasi yang valid, dengan informasi-informasi yang bisa dipercaya dari narasumbernya langsung. Itu dalam sisi budaya itu baru Kuningan. Bayangkan ini Nusantara yang segitu besarnya dengan kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia ini, tentunya itu wah sangat luar biasa. Nah, itu kenapa Cinema Akustik itu didirikan itu ada unsur musik, film, dan budaya gabungan dari sana. Jadi kalau orang lain mungkin cuma bikin channel, udah deh yang penting monetize, yang penting dapat hasil cuan gitu kan, tapi tidak mempedulikan apa sih benefit untuk sumbangsi kita kepada negara, bangsa dan lain sebagainya. Itu punya tujuan ke atas. Itu makanya dirimu, ayo masih muda kan? Masih. Masih muda. Isan masih muda. Nah, ini tua. Ini udah berumur ya. Wah, muda. Pernah muda. Kalau saya masih 28. 28 82. lebihnya, maksudnya kan gitu kan. Nah jadi gitu, apa namanya yang kita harapkan dari Cinema Akustik. Nah, kira-kira nih kalau misalkan nanti nih, kalau misalkan dan dipercaya jadi salah satu duta kebudayaan, apa enggak jadi satu bangga dan buat anak cucu. Dirimu aja dengan masuk frame film dua film dengan Erika dan Andika, emang nggak cukup terkenal. Viewernya itu viewernya ribuan begitu, jangan masih tertarik gitu dalam Masih iya dong. Masih? Iya dong. Yakin? Yakin. Jadi berarti next nih ya? Ya, siap. Siap ya? Siap. Mungkin perannya Apa? Ini enggak Iksan. Karena kan dari itu tadinya kan Didi. Berarti gini loh, apa namanya, kita bikin cerita baru. cerita baru. Karena Tapi kan aku kan waktu itu bikin, ya kenapa kita nggak bikin Cinema Mistik aja? Iya bener. Lu nggak percaya ya Mas? soalnya nanti peran genderuwonya pasti Udah ada feeling ya. Jadi pada dasarnya gitu. Jadi Cinema Akustik itu kan karena memang kita ngomongin unsur budaya, jadi kadang-kadang aku tergelitik begini. Gimana caranya supaya orang juga tahu, tidak menelan mentah-mentah cerita mistiknya itu. Misalkan di satu daerah, misalkan ada cerita tentang misalkan, oh ini gara-gara ada tikungan begini, kemudian ini ada penunggunya. Gitu. Nah, kita juga coba pas ke arah sana. Berani nggak main Cinema Mistik? Berani. No, berani. Berarti udah ada talent nih. Jadi kita kapan mulai? ya kita kembalikan ke tim. Oke, kapan? Mulai berani? Kalau aku sih yes Mas. Oh yes. Bulan depan lah. Bulan depan. Oh iya, ini masih ada satu lagi nih yang belum hadir di sini. Ya Indra. Namanya Indra. Dia bagian apa tuh Mas? Nah, Indra ini sebenarnya dia ini Sulit. jadi kalau dibilang lucu. Jadi gini, dulu kan kita ada etnik ya di Cinema Akustik, ada musik etnik kan. Jadi memang kita ngambil unsur budaya dan kakaknya itu dulu pemain kendang di sini. Ya kan di sini etnik. Kenal kan dirimu kan? Namanya Aigan. Dulu ada juga yang namanya pemain suling, ada Boe, kan ada pemain apa namanya Capi, Dava. Ada satu lagi yang kita lupakan. Iya, kontribusinya Lunggu di sini gede banget. Iya, ya kan. Lunggu itu dulu itu arranger di sini, ya sekaligus keyboardis. Karena sekarang
ada namanya guys, Indra. nunggu. Nah, yang mudah-mudahan nanti siapa lagi ya? oh iya, ada satu lagi, Om Ben. Om Ben. Ya, masih ingat nggak Om Ben? Masih. Masih sering ketemu nggak? Ora masih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong pengalamannya Om Ben di sini, ya kita tahu sendiri lah ya kan. Kita juga nggak mengingkari distribusi mereka. Ya, kontribusi distribusi mereka tuh Logistik. emang di sini logistik gitu. Kontribusinya Om Ben ada. Kita tuh nggak pernah lupa. Ya, kontribusinya Om Ben, kemudian ada kontribusinya siapa lagi? Bibi. Kontribusinya Om Didi, ya Om Didi, Mamboe, Dava, Igan, kemudian ada Elang, Ismi, terus Mela. Terima Mela, kasih guys. ya, terima kasih tuh udah Terima kontribusi kasih. sampai saat ini kita masih tetap tidak melupakan mereka. Ya, Om Ude, Om makasih, Ude, ya Om Ude ya benar kita Om lupa Ude. kita pernah bikin syuting malam Ya, Om Ude. kalau lebaran masih ingat nggak? Ya. Masih ingat nggak lo? Masih ingat Iya nggak? iya. Oh iya, Sama filmnya nggak jadi ya? malam sama itu kita sama salah satu ini ya apa namanya dealer. Nah, ya, salah satu kantor atau dealer ya, maaf ya. Mohon maaf Kita nggak karena profesional. memang belum sampai ke arah sana dan memang ya mudah-mudahan ini ya next ke depan kita bisa juga berkontribusi lagi untuk syuting-syuting berikutnya. Iya, kalau misalkan saya sih punya harapan sih itu kan baru 2 seri itu ke film itu. Mau dilanjut nggak? Ayo lanjut kita. Bener Bener lah. Wah, Lanjut. nah berarti kalau kayak gitu berarti Kita berarti si Didi dianggap mati. makanya video yang mau dianggap tabrakan. Kalau aku sih jelas kan ke luar negeri. Jangan salah loh, itu penuh intrik loh yang namanya itu film itu. Cerita keep silent katanya gitu. Tapi intinya perjalanan sinema kritik sampai sekarang itu Ya sama-sama jalan lah. sama-sama jalan semua. Filmnya jalan. Nah, tapi memang Om berdarah-darah Om. Ya kan artinya berdarah-darah itu dalam hal arti kata begini. Kalau misalkan contoh misalkan kita masing-masing udah punya keluarga dan lain sebagainya. Tentunya kan kalau misalkan kita hanya bermain musik aja mungkin hanya. Tapi jangan khawatir sebenarnya. Dunia kita ini ya dunia kita ini kadang-kadang ya seperti kalau dibilang dilema lah sebenarnya posisinya. Dilemanya itu karena ya bagi sebagian orang mungkin yang miring karena dunia entertain itu kadang-kadang memang seperti hurakan dan lain sebagainya. Tapi kan kita lihat ngambil sisi positifnya, ya kan kita bisa berkreasi dan bisa ada kontribusi juga untuk kehidupan masyarakat. Jadi yakin nih bisa mau ngelanjutin film tuh. Yakin Itu mas baru yakin. seri 2 loh, itu baru kebiasaan hati. Itu depan lagi distribusinya mas. Oh tenang ada logistik gitu ya. Gue gak kalau ada logistik. Jadi intinya pokoknya gini lah. Intinya Ya. gini. Kita siapapun yang ingin berkarya, ayo. Begitupun Risma dulu kan pernah berkarya sama kita. Ayo continue lanjutin aja. Nah, Karena memang stuck ya. ya Episode 2 ya itu ya mas. Iya baru episode itu baru kalau nggak salah jadinya ini apa namanya pertama kan Kepingan Hati ya, yang kedua itu masih lagu ST12 kalau nggak salah judulnya Lupa ya. ya pokoknya syutingnya di situ lah itu kan masih ada ruang hidup ya kan yang aku bilang setelah dari sini kemudian nanti ada lagi gitu kan ada ruang hidup kemudian ada lagi nanti ada nah sekarang kita punya lagu sendiri jadi kita bikin berseri lagi kayak dulu lagi yakin ya Yakin. semangat Dong. yakin clear berarti kan berarti nah cuma hati-hati tuh sama yang itu tuh Apa gimana? kita bagian distribusi aja dia mah Distribusi, logistik. nah gitu kan gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau dari teman-teman sendiri nih nama perjalanan dari semua yang dirasakan gitu kan saya kan sejauh ini kan hanya support dari belakang ya karena memang nggak pernah masuk dalam proyek. Nah posisi yang sekarang ini bagaimana kalau dari Amin sendiri perjalanannya gimana boleh ceritakan? Ngomong jalanan secara pribadi dulu ya. Boleh. Sampai sejauh ini kalau bisa dibilang jujur sih capek ya. Kita nggak bisa bicara bahwa oke,
oke udah ya udah kita berkarya dulu deh, karena berkarya itu tadi aku bilang orang tuh harus merasakan dulu, tidak semudah itu. Sekarang kalau kita mau jujur-jujuran, Krisma sendiri tahu dari titik nol gitu, dari pertama kita briefing di tempat yang di luar sana malam-malam gitu dan aku bisa dari sampai itu benar yang aku rasain itu lah capek, bahkan ada bahasa aku ingin balik lagi deh, aku ingin mundur gitu, aku sih ingin berjalan waktu, masa ya aku tahu dengan anak-anak yang muda ya kan Salah nunjuknya. muda tadinya muda sekarang ya agak muda gitu ya begitu tuh mungkin Om Budi juga sama lah sebetulnya lelah beban ya daripada apa istilah bertanggung berjalan gitu ya lelahnya itu dari segi apa personal di terpasang sampai ada cuman kita punya berdua tujuan ya insya Allah amin apa yang diharapkan nah kalau dari Isan gimana ini dari Isan gimana Isan Oh iya, dari Isan gimana secara pandangan pribadi sinematik pas diajak sama Om Hendrik apa ya antusias juga karena ternyata pas lihat antusiasnya karena pas lihat skillnya Om Hendrik di main gitar kalau lagi itu pokoknya itu belum lihat skillnya saya loh belum kan beda lihat skill itu kalau udah main cuma lihat skill gitu ya itu pertama itu terus kedua ketemu juga sama Om Budi Om Budi main jago main gitar main bass touring juga ya Om nah touring makanya suka lagu Jayanti kan gitu iya kan gitu kan ya awalnya tertarik sama dia nggak percaya dia nggak percaya kita tuh lagunya waduh itu kan bisa Jayanti bisa jadi Jayanto mungkin ini sebotol minuman belum kelar nih kan gitu kan lagi ngetren gitu kan ya nah itu jadi tuh kalau dari Isan sendiri apa namanya kan tahu sendiri lah Isan itu kan kerja jauh gitu kan ya mengisikan waktu ini Neng, aku tuh kenapa aku semangat ya dia tuh kerja tuh di luar kota Kuningan Oh, yang kasarnya kalau dari pekerjaannya ke sini aja hampir sejam setengah perjalanan. kerja di Cirebon ya Dia tuh kerja di salah satu perusahaan besar lah. Cuman kan, dia bisa sesemangat itu, sedangkan saya kok enggak gitu. Makanya aku sama Om Budi itu harus berusaha minimal sama semangatnya sama yang muda. tuh Kayak begitu. Bahkan ada gini loh. Ada tua sih tua cuma baru ya minimal ya beda setahun lah sama Iksan. beda setahun katanya jadi gini lah, intinya gini, apa namanya? Ada statement temanku yang bilang, ya dari Mas Am sih. Terima kasih Mas. Kamu mau keluar boleh, tapi aku enggak. Kamu mau nggak semangat silahkan, tapi aku enggak. Kebayang kata-kata itu yang aku masih ingat. Aku pernah loh ngomong Mas, aku mau berhenti aja. Ya, silahkan mau berhenti, tapi aku enggak. Silahkan semuanya keluar, tapi aku enggak. Kamu mau balik silahkan. Itu yang sampai sekarang ini aku mikirnya ya. motivasi lah. Kenapa aku harus menyerah gitu? Kita hanya butuh menyisihkan sedikit waktu, kreativitas kita jalan bareng gitu. Kalau kita sampai sejauh ini, wah gila kalau bilang perjuangan. gila malam-malam udah gitar Asli, sampai pulang jam 3 pagi. jam 3 pagi Kalau ada orang yang bilang lu nyari ya sih gitu. Aku jujur, aku sampai saat ini aku belum dapat apa. Tapi aku yakin nggak mungkin YouTube kita diem. Pasti akan jalan. Walaupun sedikit demi sedikit pasti jalan. Alhasil kita akan lihat nanti. Tinggal wait and see aja udah selesai. Dan ya namanya semuanya punya statement lah masing-masing. Rugi di waktu, rugi di
kerjaan, udah lelah, Iksan pulang jam 7 malam kan, rapat ke server ya, oke, bro, gitu ya. Bayangin deh, apa sih kita dapat di sini? Apa sih? Hanya karya, itu pun terima. Kalau enggak, ya mudah-mudahan kan kita bicara Harus diterima, bukan mudah-mudahan. Harus diterima. Tapi kan kita bicara fight dulu gitu loh. Mau diterima kayak mau enggak, kita mau harus tetap berkarya gitu loh. Gitu. Jadi pada intinya gini, setiap usaha, setiap perjuangan, setiap apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena kalau kita bilang kita sudah berkarya itu adalah bentuk ikhtiar. Dengan bentuk ikhtiarnya kita udah sampai sejauh ini, kemudian tiba-tiba mau keluar gitu. Aku bilang begini, ya nggak masalah kalian keluar. Akulah pemenangnya. Karena posisinya adalah kita sudah sejauh ini, ya bukan lagi seni akustik yang waktu awal kita bangun masih, kalau dibilang masih belum ada apa, masih gitu kan ya. Kalau sekarang orang sudah kenal dengan seni akustik. Jangan salah, di luar sana ya seni akustik itu ya seperti halnya pemain-pemain musik seniman pada umumnya, gitu kan. Bahkan musik itu udah ada yang dengar di Malaysia. Karena lagunya melo itu dari. Iya, serius. Karena memang itu di Malaysia, di Brunei, di Singapura tuh lagu kita tuh sudah bertengger di sana. Ini bukan terus bohongan. udah nyampe sejauh itu kemudian kita mau kita mau mundur gitu. Kamu ya kalau kita ngomongin ya kalau dari sisi saya, kalau dari sisi saya pribadi, kalau saya sempat diketahui teman-temannya kan gitu kan, ngapain lu bro gerak-gerak kayak gituan gitu kan, udah biasa lu mainnya nggak kayak gituan gitu kan, mainnya ya kita konten biasa. Tapi kalau misalkan ini kan lu konten musik, nah kalau misalkan konten musik sendiri itu kan berat saingannya ya. Di luar sana banyak sekali seniman-seniman yang, tapi bagi pribadi ya kesalahan dicoba gitu kan. Toh kita nggak rugi amat gitu kan. Kenapa? Paling enggaknya menyalurkan hobi, kemudian hobi ini nanti menjadikan satu hasil, itu yang kita harus. Ya di sisi lain tentunya ya kalau dibilang kita ngomongin pengorbanan, kita tahu sendiri lah ya kan, saat ini belum ada hasil, dan tapi kan kita sejauh ini sampai berkarya seperti ini kan tentu saja ini kan luar biasa. Tapi oke, semuanya nggak ada masalah. Yang terpenting adalah kita punya semangat untuk bisa melakukan. Mengenai hasil nanti insya Allah ada hasil dan begitu. Nah, makanya ayo nih. Nah, oh iya, dirimu kan tahu kalau misalkan seni akustik juga itu playernya itu gonta-ganti kan. Betul. Nah, itu kan sampai sisa tinggal 2 loh. Aku sama Om Budi, aku bilang kok main halma aja yuk. Kita di main halma. Sampai segitunya. Sampai kita nyari personil yang bukan hanya bisa musik tapi loyal gitu loh. Itu yang sulitnya di situ, Neng. Nah, jadi dari awal kita memang yang paling susah kan itu kan mencari vokalis ya. Nah, vokalis sampai sekarang kita gonta-ganti. Oh iya, ada Kuro, ada Adi, ya kan, yang sempat gabung. Oh iya. Ada Kuro, ada Adi yang sempat gabung, yang semua itu adalah bagian dari proses. Itu adalah ya berharap sih, ayolah Kemon gitu kan. Maksudnya kalau dibilang kalau mau berkarya, ayo gitu kan. Kita apa sih untungnya kalau misalkan kita ini hanya mengandalkan misalkan saya bukan tidak bisa melakukan ruang. Padahal kenyataannya kalau memang bisa diwakil seperti dulu kan masih bisa. Jadi pada intinya ya kita ini tinggal kita jalannya apa adanya gitu kan. Yang penting solid gitu kan. Kemudian kita mau ngapain juga enak. Kalau misalkan ada masalah ya kita diskusikan. Dari dulu kan seperti itu. Nah, jadi apa lagi yang ditunggu? Nah, ini nih mumpung semuanya nih ada gebrakan seperti ini sampai kita kumpul lagi. Ayolah gitu kan. Kita harus bikin sesuatu yang memang nanti ke depannya orang tuh kenal seni akustik itu dari mana. Kuningan loh. Ya jangan salah, saya meskipun tinggal di Kuningan, saya masih dari Cirebon kan gitu kita kan. Kan orang Kuningan. Nah, orang Kuningan nih punya kebanggaan loh. Orang Sunda loh. Ini orang Kuningan, itu Kuningan, ini Kuningan gitu kan. Tapi kata orang itu kambing Kuningan saya nggak bisa buat kurban. Kenapa tuh? Keras.
Kok gitu? Serius? Sapi kuningan tuh keras itu. Dagingnya. Semua. Ih, gak percaya. Nggak boleh itu buat kurban tuh. Sapi kuningan bener. Sapi kuningan, kambing kuningan tuh nggak boleh buat kurban. Oh. Bener ya? Enggak. Bener ya. Sampai kuningan, kambing kuningan nggak boleh itu buat kurban. Nggak diterima, bener. Keras pasti sembelih. Karena kuningan kan sama kayak tembaga. Ya iyalah. Jadi kenapa ini mau ketawa-ketawa gitu sih? Ini tulisannya di situ loadingnya tuh lambat gitu kan. Ini diem berapa? Tolong lah, please. Jangan tunjukin. Jangan tunjukin benar-benar kamu benar nggak bisa mikir. Jangan. Tolong. Jadi Aku aja ohnya lama nih. Iya. Sama berarti kita awalnya sama. Oh, aku sama gitu. jadi memang kayak gitu tuh. Ya itu sih harapannya sih memang kalau memang ke depan ini kalau ini bisa ada loyal atau ada Rispan juga di sini. Ya saya sih berharap juga Didi bisa gabung lagi sebenarnya. Ya kan. Kan Didi yang lagi di Bandung. Halo. Nah, kamu Halo, dapat Didi. atau di situ deh. Ya. Pulang di Kalambur, ingat Kalambur. Pulang. Dan kebanyakan di sana. Itu di sini lo nungguin. Oh, kayaknya udah kaya di mana. Iya. Nah, berarti Andika kayaknya di sana hijrah tuh. Semoga kamu udah kaya, guys. Khususnya Didi. Karena Didi lagi di Bandung ya. Kan Didi itu jangan sampai lupa itu. Ya kan. Jangan keasikan di Bandung, di sini balik pulang. Kali Kalambur, Gitu kan ya. Ini tahu nggak ini Erika nungguin. Ya kan. Dia mau kawin loh. Jangan salah. Sama siapa? Skenario. Jangan. Oh, jangan. Pas semuanya buat dia. Buat akunya kapan? Itu semuanya dia itu menang terus lebih deket tuh. Ya kan. Satu sama. Boleh satu-satu. Terus dia diem Bener-bener aja begitu syuting tau gak? Begitu syuting itu dia ternyata ada terselubung gitu kan semua. Ini sutradaranya ngaco itu. Ya, sok apa lagi nih yang mau ditanya sama kita? Sok mau tanya besok kumpul saya nih ada di sini. Karena aku juga lihat ya Mas tuh di Nah. YouTube tuh ada logonya tuh kayak logo gambar wayang gitu ya, wayang golek tuh. Apa sih tuh namanya ya? Oke, kita ngomongin masalah filosofi ya. Jadi saya sengaja membuat logo dari gunungan itu sebenarnya adalah merubah not balok. Gitu kan. Jadi kalau ada not balok itu kalau kita hidupnya seni itu kalau kita belajar ilmu apa dulu waktu SMP SMA itu ada not balok gitu. Nah itu saya samarkan menjadi sebuah kujang. Di mana filosofinya kujang itu kan adalah salah satu senjata yang memiliki unsur dia ini untuk budayaan dari Sejarah Sunda. Dari Sunda. Kenapa kok bisa ngambil unsur itu? Karena memang di sinema akustik juga dari mahir itu di Kota Kuningan. Nah, kemudian dengan warna sendiri ada warna orange keemasan itu melambangkan bahwa kita ini punya misi yang mulia, misi yang baik, di mana di sana ada belak ketupat yang melambangkan satu titik tujuan kita yaitu adalah ridhonya dari Gusti Allah. Enggak semata-mata itu. Di tengah ada unsur senar gitar ya memang kita berkarya untuk akustik dan musiknya. Di bawah itu dibatasi dengan logo yaitu adalah kita film yang melambangkan bahwa itu adalah kita juga bergerak di bidang perfilman. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang kalau secara keseluruhan sinema akustik itu ya gabungan dari antara musik, film dan itu bukan wayang itu. Oke, Kalau salah wayang ya, golek Mas. nggak beda Iya. lagi. Tapi wayang bukan dalam. Kalau wayang golek tadi gini ada cepotnya gitu. Tuh, apalagi mau nanya apa lagi sok umum saya ada di sini. Ya. Gimana? Mau buru-buru pulang nih. Ya jadi ya sekali lagi saya sih syukur-syukur nih untuk kebenaran ya yang ada di Kuningan. Syukur-syukur seniman-seniman Kuningan mohon dibantu dibimbing kita nih yang senior harapan diarahkan buat kita nih masih kalau dibilang tahap belajar lah ya masih kalau dibilang masih sangat dini sekali dan butuh bimbingan dari para senior yang ada di Kuningan mungkin dinas kebudayaan dan kita punya tujuan yang mungkin mirip-mirip lah kita ingin mengembangkan budaya khususnya daerah Kuningan Raya ini supaya bisa dikenal banyak
apalagi ada induk dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya gitu. Amin. Nah, nanti ini mau kontribusi apa nih di selain di film? Nyanyi mau nyanyi. Ngikut aja Mas. Ngikut. Ngikut. Boleh lah kalau ngikut. Baking soda. Iya, jadi kalau mau berkontribusi kita lagi cari vokalis cewek loh. Oke. Iya, nyanyi aja kayak dulu nyanyi ya. Nah, Maretnya doang tadi. Rapnya doang. Jadi Aku awalnya dia masuk rapnya enggak. Awalnya masuk rapnya enggak. Jadi aneh gitu loh. Aneh Tapi aja. dia bisa, misalkan awalnya bisa rapnya Iya. enggak. Iya. Rapnya bisa. Oh ya enggak. Oh gitu. Jadi ada nggak bisa aku juga bingung ngajarin itu. Panggilan Yang aku tahu guru vokal. Berarti nggak ada basic ya Mas ya? basic sih ada. Hewan kamar mandi. Aduh. Kamar mandi enak aja. Jadi pada ya syukur-syukur nih mau mulai di podcast kita. Barangkali ada yang mau kolaborasi sama kita gitu kan ya, di podcast selanjutnya juga oke ya, gitu kan. Karena kita pengen kolaborasi benar-benar, kita pengen ayo lah terutama di bidang seni dan budaya ya, kita pengen ayo kolaborasi apa nih yang bisa dikontribusikan untuk kuningan dan sebagainya, nanti kita bisa gabungnya ya. Seperti itu ini mau nanti ngurusin apa namanya event berikutnya, ngurusin rumah tangga kali. Rumah tangga sama siapa? Ya, di sini ada tangganya banyak, cuma rumahnya belum ada gitu. So, apa lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Udah Udah ya. iya. Yang lain nih, barangkali ada yang unek-unek nih sama apa yang lain, mau misi-misinya barangkali punya ide-ide yang lain gitu kan. Aku sih satu. Mau apa? Ide-ide apa? Budaya. Ya. Kita harus gaskeun. Gaskeun. Kalau untuk budaya kita harus gaskeun. Kenapa? Ya kita harus tahu budaya juga. Iya dong. Ini sebenarnya konten budaya ini hanya untuk mencari pengetahuan untuk diri saya sendiri deh. Oh, minimum gitu kan. Minimal itu aja udah. Ya, harapannya dari Om Budi sendiri apa? Om Budi Sama juga sama. Sama. Om Misal, Juga loh. gaskeun. Kalau Budi katanya ke mistik. Om Budi lebih mistik. Pernah aku tahu. Dirimu suka mistik nggak? Suka. Kami sightiknya. Ada durian gitu kan. Lebih suka mie ayam. Mistik. Kan kalau dia mah itu durian mistik. Kami sightik. Tadi gimana? Oke, kalau misalnya sudah ada, maka silakan barangkali mau diskusi lanjut atau apa, barangkali ada pesan-pesan barangkali dari dirimu mau pesan ke podcast ini, mau ada pesan apa? Jangan lupa follow ya, apa YouTuber. Oh iya, kita belum kenalin itu channel kita itu ya, channelnya udah tahu nggak? Cuma pusing. Nah ya, kita bisa follow nih yang ada di bawah nih ya, di bawah nih kita aja follow IG-nya, di komen, like, share, kemudian YouTube-nya juga bantulah ya kan. Nih ada di bawah nih. Klik. Kalau misalkan mau apa namanya kontak-kontak kita untuk apa namanya acara-acara event-event, Nanti kita juga kasih kontak personnya lah. ada di bawah. Jangan lupa di subscribe Di subscribe. oh subscribe di subscribe. Itu Neng. Oke. Makan udah. Oke guys, jadi kita tahu ya gimana perjalanan tuh Cinema Akustik dari awal sampai sekarang ya. Pokoknya kita harus support terus Cinema Akustik, jangan lupa follow, subscribe juga YouTubernya, terutama bagi orang-orang Kuningan. Kalau misalkan kita support kok budaya Kuningan itu seperti apa. Jangan lupa hubungi kontak person di bawah ini ya nanti ya. Oke. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye-bye.